Matikan dulu mic-nya. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat, saya hormati Pak Sekjen, para pejabat Eselon 1. Baik, ada yang menyatakan bahwa food estate itu merusak lingkungan. Ada juga jawabannya, yang dijadikan food estate lingkungan yang sudah rusak memang. Tapi kalau saya melihat bahwa food estate begitu besar perhatian kita dan menghabiskan triliunan anggaran ke sana, tidak salah. Akan tetapi justru kita meninggalkan lahan-lahan yang memang tingkat produktivitasnya tinggi. Bisa 6-7 ton, itu yang kita tinggalkan. Kita tidak apa-apain itu. Yang sudah bagus pertaniannya, yang sudah tingkat produktivitasnya bagus, apapun yang kita kasih tidak ada. Tapi kita pulkan tenaga untuk menghabiskan sumber daya kita di food estate yang hanya menghasilkan 1,5 sampai dengan 2 ton per hektar. Ini juga saya kira perlu dievaluasi cara berpikir kita. Bagaimana begitu banyak petani kita yang membutuhkan keterlibatan pemerintah, tetapi justru kita menghabiskan sumber daya kita yang menurut saya sampai saat ini belum bisa meyakinkan kepada kita bahwa food estate itu berhasil atau tidak. Kalau gagal, di mana kegagalannya? Tapi terus jor-joran kita memberikan anggaran. Yang pertama. Yang kedua, kita berharap bahwa tahun ini memang kita menghadapi El Nino. Dan anggaran 2023 bisa menjawab El Nino itu. Dengan demikian, bisa tertangani sedikit. Minimal bagaimana air dengan sistem bantuan pompa dan lain sebagainya. Persoalannya kita melihat bahwa El Nino ini tidak bisa ditangani dengan anggaran 2023 karena keterlambatan proses. Apa yang menjadi harapan masyarakat untuk mengatasi El Nino 2023 ini belum sampai ke masyarakat. Masih dalam proses tender, masih dalam proses ini dan lain sebagainya. Jadi anggaran 2023 ini bisa mengatasi El Nino 2024. Iya. Kalau terjadi, ya itu. Semoga saja tidak terjadi El Nino 2024. Tapi berharap 2023 anggarannya menghadapi El Nino 2023, enggak. Yang selanjutnya yang ingin saya sampaikan, saya bukan tidak setuju dengan dukungan manajemen 4,2 triliun dengan anggaran 14 triliun. Tapi ini tidak jelas. Tidak jelas ini. Kemarin yang anggaran 4,2 triliun. Yang menurut saya jelas hanya di Pak Sekjen 1,4 triliun. Karena itu gaji dan tunjangan. Itu kan Pak Sekjen ya. Yang lainnya 2,8 triliun saya tidak jelas. Kemana ini anggaran 4, jika sekiranya banyak anggaran pertanian sampai dengan 20 triliun dan lain sebagainya, kemudian mengalokasikan anggaran 4,2 triliun, saya kira masih rasional. Tapi ini tinggal 14 triliun. 29% masuk di biaya umum. Kalau menurut saya dukungan manajemen itu biaya umum. Iya. Jadi saya tetap mengkritisi ini. Katakanlah seperti PPSDM, belanja pegawainya untuk dukungan manajemen itu 236 miliar. Apakah memang gaji tidak di kesekjenan? Nah, ini Pak PPSDM, sehingga dianggarkan belanja pegawai 236 miliar. Kemudian saya lanjut lagi ke PKH. Ternak potong 25.200 ekor, 267 miliar. Kemudian produksi bibit 1,8 juta ekor, 100 miliar.
Jadi saya minta ini diperjelas memang harga satuannya, Pak. Ya, jangan lagi dulu berubah harga satuannya nanti. Kalau emangnya kita ingin menempatkan harga satuannya 12 juta, ya 12 juta. Kalau memang ingin sapi 10 juta, ya 10 juta. Supaya kita tahu. Ada juga dukungan manajemen di situ 319 miliar untuk biaya perkantoran dan biaya sekretariat. Saya kira ini menurut saya diapakan semua ini dukungan manajemen. Kemudian badan standarisasi 953 miliar. Saya berharap bahwa badan standarisasi ini lebih ke implementasi. Sudah bukan lagi ke kan penelitian dan lain sebagainya, kan BRIN sekarang. Kita ingin langsung ke implementasi. Bagaimana hasil daripada badan standarisasi ini bisa langsung diterapkan oleh pertanian tentunya, petani tentunya. Tapi dimulai dari balai-balai yang ada di setiap daerah. Balai-balai itu difungsikan minimal penyediaan benih. Ya, minimal penyediaan benih. Olehnya itu saya masih mensupport balai-balai itu untuk membuat demplot-demplot. Apakah itu jagung, apakah itu padi. Dua yang mendasar ini saya kira menjadi prioritas dari Badan Standarisasi Nasional. Kalau ini tidak menjadi prioritas di Badan Standarisasi Nasional, saya kira tidak memberikan dukungan yang langsung kepada petani kita, kepada peningkatan kualitas dan peningkatan produksi. Kita sadari bahwa selama ini yang ditanam petani banyak. Karena tidak mampu beli bibit, maka yang dia tanam adalah bibit asalan. Hasilnya juga asalan. Kan bukan itu lagi yang kita harapkan. Selanjutnya, Dirjen Tanaman Pangan. Jagung 429 miliar. Saya setuju Pak itu. Hanya saya ingin kritisi sedikit jagung wilayah khusus. 161 miliar, 70.000 hektar. Bandingkan dengan bantuan benih 347 miliar dengan 237 ribu hektar dengan 216 miliar. Itu jauh sekali perbedaannya. Cakupan hanya 70.000 dengan 347 ribu hektar. Saya melihat bahwa jagung wilayah khusus ini manja sekali petaninya, Pak, yang mau dibantu ini. Bayangkan dikasih benih, dikasih pengolahan lahan, dikasih pestisida, dikasih pupuk, ya udah. Kalau begitu lahannya dipinjam ini. Petaninya tinggal tidur saja di rumahnya, lahannya dipinjam. Karena semua fasilitas diberikan. Pertanyaan saya, siapa ini orang? Kenapa diistimewakan sekali? Di lain sisi, banyak petani jagung kita yang hanya membutuhkan bibit, dia tanam sendiri. Cukup kasih bibit dia tanam sendiri, beli pupuk sendiri. Dia ini dikasih benih, diolahkan lahannya, tanahnya, dikasih pestisida, dikasih pupuk, dipanenkan juga sekalian. Barangkali. Saya minta dikaji ulang ini Pak, siapa ini petani CPCL-nya ini 70.000 hektar ini yang diberikan perlakuan khusus tanpa memperhatikan rasa keadilan di masyarakat. Menurut saya ini perlakuan khusus. Ya, perlakuan istimewa. Dan saya kira warga negara kan tidak ada yang istimewa. Sama kita di mata hukum, sama kita di layanan pemerintah. Ya, terus ada yang diberikan keistimewaan, waduh. Kecuali kalau daerah istimewa. Jagung yang terintegrated 20.000 hektar. Ini saya kira mungkin
terintegrasi dengan sawit dan lain sebagainya, oke-oke saja. Intinya adalah bagaimana kepercayaan publik terhadap anggaran pemerintah yang kita kelola, dan itu akan terwujud apabila memang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Tapi kalau kita ingin beli satu barang, kita masukkan proyek 10 juta, harga barangnya hanya 1 juta, perjalanan dinasnya, biaya umumnya dan lain sebagainya 9 juta, saya kira anggaran itu tidak ada manfaatnya. Alokasinya 10 juta. Ya. Tapi barangnya yang mau dibeli hanya 1 juta. Perjalanan dinas, biaya administrasi, dan lain-lain sebagainya 9 juta. Saya kira ini tidak akan menciptakan trust di publik kalau cara seperti ini yang kita lakukan. Saya kira ini yang perlu diperbaiki Bapak dan Ibu, dan apa yang menjadi komitmen kita di setiap rapat itu yang memang tidak mampu kita penuhi dengan baik. Dan saya kira ini tidak bisa terus-menerus kita lakukan seperti itu, karena antara mitra dengan DPR tidak membangun saling kepercayaan, ya itu juga susah. Nah, ini yang kita bikin, memperbaiki supaya dibangun kepercayaan ini. Terakhir, saya juga ingin melaporkan di dalam forum ini, kami di Kabupaten Mamuju dibangunkan oleh PUPR bendungan, dan airnya sudah dibendung. Bagus bendungannya, tapi hanya dibendung, tidak dialirkan ke sawah. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa mengalirkan ke sawah, hanya sampai bendungan saja. Pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab untuk mengalirkan ke sawah itu air? Apakah PUPR masih, ataukah sudah pertanian, ataukah pemerintah daerah? Yang sekarang ini bendungannya sudah selesai dan sudah dibendung itu air dan tidak ada manfaatnya. Nah ini. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mesti diperjelas, mungkin bendungan irigasi kali gitu ya.